Sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya, Febri Fadli. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan share bagaimana pengalaman saya dalam mengubah hal yang dikatakan orang sebagai kelemahan saya, yang ternyata justru adalah kelebihan saya. Pendengar, izinkan saya mulai dengan sebuah cerita pengalaman saya. Dulu ketika saya masih di sekolah dasar, di kelas 1 SD, saya adalah anak yang tidak begitu pandai dan tidak begitu sederhana. Ya, goblok-goblok amat lah. Pada waktu itu, menurut data di ranking, bahwa saya termasuk siswa terbodoh di kelas. Yang saya yakini, ranking tersebut adalah hasil penilaian manusia yang juga bisa salah. Tetapi alhamdulillah, untung saya dapat naik ke kelas 2 SD. Begitupun tahun selanjutnya, saya dapat naik ke kelas 3 SD. Dari Kalimantan, saya pindah ke Jakarta. Betul, saya kelas 3 SD sekolah di Jakarta. Nah, di sini saya ada sedikit penurunan. Ranking saya semakin anjlok di Jakarta. Karena hal itu, saya pun dipindahkan lagi di Sulawesi Selatan baru. Berharap nilai saya menjadi lebih baik di kota tersebut. Waktu saya naik ke kelas 4 SD, di sini betul saya ada sedikit peningkatan. Saya termasuk ranking 27-an kalau saya tidak lupa. Tapi berdasarkan statistik dari ranking kelas 1 sampai ranking kelas 4, saya berada di posisi terbawah dengan catatan-catatan di rapot yang tidak begitu bagus. Oke, saya akan bacakan catatan guru di rapot saya yang paling sering. Yang pertama, yaitu seringlah belajar di rumah. Yang kedua, rajinlah berlatih menulis di rumah. Yang ketiga, jangan sering bolos. Dan ketiga hal itu saja yang terus diulang oleh para wali kelas saya. Dan itu saja yang terus ia tulis di rapot-rapot saya. Sampai saya di kelas 5 SD. Nah, di sini saya ada peningkatan yang sedikit cukup bagus. Saya masuk 15 besar. Sebenarnya saya tidak terlalu menanti ketika guru menyebutkan nama-nama yang masuk 15 besar. Karena saya pikir saya tidak masuk di dalam daftar ranking tersebut. Oke, saya tidak akan menyebutkan siapa yang ranking 15 sampai ranking 4 karena saya lupa siapa saja yang berada di posisi tersebut. Oke, kita mulai dari yang ranking 3. Ketika guru menyebutkan yang ranking 3 adalah titik-titik yang juga saya lupa namanya. Lalu yang ranking 2 adalah Maya. Saya dan teman-teman sekelas langsung berkata, "Hah?" Kata saya juga dalam hati seperti itu. Kenapa bisa Maya yang selama ini ranking 1 terus jatuh di ranking 2? Siapa orang pintar yang bisa mengalahkan Maya dan menggeser ranking Maya yang telah ia pegang selama bertahun-tahun? Dan ternyata ketika guru mengatakan yang ranking 1 adalah Febri Fadli, semua mata tertuju padaku. Cie. Dengan keheranan aku pun berkata, "Alhamdulillah ya, sesuatu sambil keheran-heranan." Itu bercanda, tapi betul-betul pada waktu itu saya ranking 1. Why? Kenapa bisa seperti itu? Pertanyaannya, mengapa saya bisa ranking 1? Dan bahkan setelah kelas 5 SD sampai SMA, saya beberapa kali memegang 5 besar, 3 besar, hingga 1 besar. Jawabannya singkat, adalah karena kelemahanku. Saya ranking 1 karena kelemahanku. Setelah saya mengecek dan mulai mengenal diri saya sendiri, ternyata
saya lemah di otak. Saya pernah mendengar guru saya berkata, "Febri, kamu sering-seringlah belajar." Mau tahu kenapa? Karena guru saya sering mendengar saya berkata, "Sebentar Bu, saya belum mengerti. Tolong pelan-pelan. Saya belum tahu caranya. Tolong diulang." Di dalam pelajaran saya sering berkata seperti itu. Mungkin semua murid sudah mengerti, tetapi sisa saya saja yang meminta pelajaran itu diulang dengan lebih lambat-lambat. Karena hal itu, tidak sedikit orang yang menasihatkan ke saya bahwa ternyata otak saya loadingnya lambat. Mungkin masih Pentium 4. Mungkin menurut mereka seperti itu, atau bahkan masih Pentium 2. Waktu itu saya tidak tersinggung sama sekali ketika mereka berkata seperti itu kepada saya. Tapi saya malah menjadi sadar. Karena ketika saya belajar, saya memang memerlukan waktu untuk mengulanginya lagi di rumah supaya mengerti. Begitu juga ketika menonton film. Saya sering memutar ulang film tersebut karena kurang mengerti. Sampailah pada kesimpulan bahwa otak saya loadingnya lambat. Yang ternyata ini adalah kelebihan saya. Why? Karena saya berbeda dengan orang biasanya. Itu secara singkat saya katakan. Kenapa bisa jadi kelebihan? Karena hal itu berbeda dengan orang biasa. Yang lain cepat, saya termasuk yang paling lambat. Ini adalah hal yang berbeda dari orang biasa. Setelah saya belajar banyak mengenai ilmu otak, saya menyadari bahwa saya ternyata adalah tipikal orang yang perfeksionis, yang akhirnya ternyata bukan otak saya yang lemah, tetapi karena saya adalah tipikal orang yang sangat teliti. Dan saya meyakini kepada semua orang yang mengira otaknya lemah, sebenarnya bukan otaknya lah yang lemah, bukan. Tetapi mungkin saja Anda adalah tipikal orang yang teliti. Ketika saya belajar, saya mau memahaminya dengan sangat teliti. Ketika ada rumus baru, saya biasanya tidak mau langsung menggunakan rumus tersebut dengan mentah-mentah seperti para siswa lainnya. Saya memutuskan untuk mencari cara untuk membuktikan apakah benar rumus itu dan mengapa rumus itu bisa benar. Karena hal itu, di waktu SMA, beberapa teman saya yang wanita di kelas sering memanggil saya dengan sebutan profesor. Why? Karena saya sering menceritakan tentang alat-alat yang akan saya ciptakan di masa depan, dan juga saya sering sekali membuat rumus sendiri yang lebih cepat dan lebih benar. Saya seringkali mengerjakan sesuatu yang caranya berbeda, tetapi yang saya lakukan benar. Sampailah saya pada kesimpulan, saya bukan orang yang otaknya lemah, tetapi melainkan saya adalah orang yang tidak mau menelan mentah-mentah apa yang diberikan oleh guru saya. Saya ingin mengerti semua akar-akarnya. Itu sebabnya pada saat SD, saya bisa dikatakan mengalah dulu. Tetapi pada saat dimulai di kelas 5 SD, saya sudah mulai mengerti, bahkan bisa membuat rumus sendiri dan mulai berprestasi luar biasa. Contoh lain, guru sering juga mengatakan bahwa tulisan saya jelek. Dalam hati saya mengatakan, ini adalah kelebihan saya. Ternyata saya tidak begitu memikirkan cantiknya tulisan saya, karena saya terlalu cepat untuk memikirkan hal seperti itu. Saya bisa menjawab pertanyaan guru saya dengan cepat, yang kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan tulisan saya. Dan banyak sekali hal yang kata orang adalah kelemahan saya, tetapi ternyata adalah kelebihan saya. Mohon Anda ingat kata-kata ini. Saya percaya sekali dengan kata-kata ini. Tuhan tidak memberikan apa yang Anda inginkan. Tuhan memberikan apa yang Anda butuhkan. Sekali lagi, Tuhan tidak memberikan apa yang Anda inginkan, tetapi apa yang Anda butuhkan. Apa kelemahan Anda?
Mohon Anda tanyakan kepada diri Anda, apa sih kelemahan Anda? Yakinilah, karena hal itu Anda berbeda dari mayoritas orang. Dan sadarilah, ada rencana hebat yang rencana itu sedang direncanakan untuk Anda, untuk kebesaran Anda. Kelemahan Anda adalah kelebihan Anda. Saya Febri Fadli mengucapkan salam fantastik.